أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah, dan semoga kelak kita diberikan nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini atau malam ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Jika Allah kehendaki, Allah memberikan kita usia panjang, semoga kita dipertemukan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dimana kita berharap mendapatkan kebaikan yang banyak, bulan yang tentunya kita sangat berharap agar keluar darinya kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Bulan yang Allah kumpulkan seluruh amal saleh, yang seluruh amal saleh itu bertujuan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. Akan tetapi tentunya untuk mendapatkan itu semua, semoga Allah mudahkan sejak mulai bulan Sya'ban ini kita mempersiapkan diri, baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, atau bahkan secara finansial, sekalipun itu merupakan takdir dan kehendak Allah Jalla wa'ala, agar kita mendapatkan kebaikan itu lebih awal sebelum kita mendapatkannya kelak di bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia banyak lupa, manusia banyak lalai, sehingga kata Usama bin Zaid ketika bertanya kepada Nabi SAW, aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasul berpuasa dalam satu bulan sebagaimana bulan Sya'ban ini. Maka apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Buka An-Nasa'i 2356 dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dari Usama, dia berkata, aku bertanya kepada Rasul, tidaklah aku melihat engkau dalam satu bulan sebagaimana di bulan Sya'ban ini. Puasa, mana puasanya? Lam araka tasumu fi syahrin kama tasumuka fi Sya'ban.
Aku tidak melihat engkau wahai Rasul berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana puasa engkau yang dilakukan di bulan Sa'ban ini. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, inilah bulan yang manusia banyak melupakannya. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Inilah bulan yang manusia banyak melalaikannya, banyak melupakannya, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Berarti bulan apa? Bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Dia adalah bulan di mana amal ibadah hamba-hambanya diangkat kepada Allah. Iya, wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Itulah bulan di mana amal hamba-hamba Allah itu diangkat oleh Allah kepada Rabb semesta alam. Dan apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan aku suka jika amalku diangkat oleh Allah pada saat aku sedang berpuasa. Iya, wa uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalku diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, aku saat itu sedang berpuasa. Sehingga di dalam Islam itu Bapak Ibu, ada amal itu di store setiap hari. Itu di waktu pagi dan petang. Ada setiap pekan. Setiap pekan itu di hari Isnin dan Kamis. Ada tahunan, yaitu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Berarti adanya harian, kemudian pekanan, kemudian tahunan. Yang enggak ada apa? Bulanan. Ya udah, biar ibu-ibu aja kalau gitu. Kalau kita ini harian, di store amal kita itu di waktu apa? Di waktu subuh dan di waktu asar. Makanya kita itu dianjurkan untuk berhati-hati di 2 waktu itu. Malaikat shift siang dan malam, berarti ada berapa shift? Ada 2 shift. Shift malam dan shift siang itu bertemu di waktu subuh. Secara umum bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kata Allah dalam surah Al-Isra surat 17, yaitu pada ayat yang ke-78. Allah katakan, aqimis salata lidhulukish syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Apa kata Allah? Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada saat sholat subuh disaksikan malaikat. Tentu seluruh sholat disaksikan, tapi stressingnya, penekanannya itu pada waktu sholat subuh. Di 2 waktu itulah malaikat malam dan siang bertemu. Demikian pula di waktu asar. Makanya Allah perintahkan memelihara seluruh sholat, terutama sholat apa? Sholat asar. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 238, Allah berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa kata Allah? Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Iya, hafizu ala salawat, peliharalah seluruh salat. Was salatil wusta, terutama salat wusta. Arti wusta adalah pertengahan, yaitu salat antara subuh, zuhur, maghrib, isya. Yang satu di siang hari, yang satu di malam hari. Maka pertengahan transisi, perpindahan antara siang dan malam, salat asar. Karena banyak Bapak Ibu orang jatuh itu di salat asar. Sing suhul ya, karapane kurang titik, saya kurang titik.
Diteluk, 5:30. Akhirnya sholatnya cepat-cepat. Sarib, asar campur maghrib. Yang suhul ya gitu, nanti aja sampai bed baru sholat. Ternyata di jalan macet. Hati-hati ini sholat asar ini. Ibu-ibu selalu diingatkan. Kadang-kadang lalai ya. Alasannya capek, ngurusi anak, tandang gawe ya. Alasannya seperti itu. Maka ingatkan sholat asar ini. Subuh dan asar, dua waktu inilah bertemunya dua malaikat antara siang dan malam. Nah, kalau Senin Kamis ini memang karena Nabi SAW memberi contoh kepada kita. Beliau berpuasa Senin Kamis, maka kita mencontohnya. Dan pada saat itulah amal seseorang pun diangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis Tirmidzi nomor 747, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? amal perbuatan diangkat pada hari Senin dan Kamis. Tu'radu a'malu ila rabbil alamin yaumal itsnin wal khamis. Diangkat amal ibadah atau amal perbuatan seseorang itu pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka apa kata beliau? Sehingga aku senang jika amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Fa uhibbu an tu'radu amali wa ana shaim. Dan aku suka apabila ketika amalku diangkat oleh Allah saat itu aku sedang berpuasa. Kalau harian jelas Pak, waktunya subuh dan asar. Kalau dalam sepekan jelas waktunya Senin dan Kamis. Kalau tahunan, tahunya cuman bulan. Tahunya cuman bulan saja. Yaitu bulan apa tadi? Sya'ban. Tapi hari keberapa, tanggal berapa di bulan Sya'ban kita nggak tahu. Karena di situ peluangnya banyak. Bisa tanggal 1, 2, 3, 4. Karena bulan Sya'ban bisa jadi umurnya 29 hari. Kalau tidak 30 hari. Kita tidak tahu di hari yang mana Allah mengangkat amal kita. Makanya Nabi SAW mencari peluang itu dengan apa? Memperbanyak puasa. Bahkan hampir sebulan beliau puasa Sya'ban untuk mencari peluang. Sehingga kata Aisyah, buka Muslim 1125. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW sering puasa sehingga kami mengira bahwa beliau akan puasa seterusnya, dan beliau sering berbuka sehingga kami mengira beliau akan berbuka terus, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa terus sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan beliau tidak pernah batal, beliau sempurna puasanya full sebulan. Itu untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah, apa kata Aisyah? Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsara fi syahrin illa Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak kecuali puasa beliau di bulan Sya'ban. Maka untuk menyambut datangnya Ramadan, Bapak Ibu saudara sekalian, perbanyaklah puasa Sya'ban. Di samping amal kita diangkat ke langit, peluang ini harus dicari sehingga ketika diangkat itu kita sedang berpuasa. Juga hitung-hitung sambil apa Pak? Latihan. Sehingga ketika Ramadan itu udah biasa. Kemudian laksanakan puasa Sya'ban itu, jika kita ingin memperbanyaknya,
laksanakan sebelum datang pertengahan. Awali puasa Ramadan itu sebelum pertengahan. Kenapa demikian? Kalau kita mengawali sebelum pertengahan, berarti kita masih bisa melanjutkan sampai akhir. Tapi kalau belum kita mulai puasa Sya'ban sehingga datang pertengahan Sya'ban, maka setelahnya tidak boleh puasa, yaitu puasa Sya'ban maksudnya. Maka kalau kita niat puasa Sya'ban, awali sebelum pertengahan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, buka Sahih Abu Dawud nomor 2337 dari Abbad bin Katsir. Ketika itu datang di majelis Al-Ala, dan kemudian beliau didaulat untuk menyampaikan satu hadis dari Nabi walaupun sederhana. Apa katanya? Dari Abdul Aziz bin Muhammad, ia berkata, Abbad bin Katsir datang ke Madinah. Kemudian ia hendak menuju pertemuan Al-Ala. Al-Ala. Setelah itu Al-Ala menarik tangan Abbad dan mempersilakannya duduk. Kemudian berkata, orang ini akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah berpuasa. Idza tasaffa Sya'banu fala tasumu. Dan jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka jangan kalian berpuasa. Puasa apa? Puasa Sya'ban. Kecuali puasa yang biasa dia lakukan selain dari puasa Sya'ban. Mungkin dia biasa Senin Kemis, mungkin dia biasa puasa Daud, maka tidak ada halangan. Tapi ketika dia tidak biasa puasa Senin Kemis, tidak biasa puasa Daud, mendengar bahwa Rasulullah rajin puasa Sya'ban, akhirnya dia pun melaksanakan puasa Sya'ban, maka laksanakan puasa itu jauh sebelum pertengahan. Supaya apa? Kita bisa melanjutkan sampai akhir, sehingga setelah pertengahan ini bisa lanjut terus. Tapi kalau tidak kita awali sebelum pertengahan bulan Sya'ban, maka justru setelahnya fala tasumu, janganlah kalian melakukannya. Nah sekarang pertengahan kurang berapa hari? Ini tanggal berapa ini? Berapa Sya'ban? Tanggal berapa ini? Tanggal 10 Sya'ban. Berarti kurang berapa hari? Ya, kurang 5 hari ya. Sudah mencapai pertengahan. Maka hidupkan puasa Sya'ban itu sebelum datang pertengahan, sehingga kita nanti bisa melaksanakannya lebih banyak, sehingga sesudah pertengahan masih bisa puasa terus. Boleh lanjut, boleh lengkap, boleh bolong-bolong, tidak apa-apa, sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau full itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga, berhentilah sehari atau 2 hari sebelum datang puasa Ramadan. Apa yang harus dihentikan? Yaitu puasa Sya'ban. Berhentilah. Kecuali puasa-puasa yang biasa dia lakukan. Kalau dia puasa Senin Kemis, kalau dia puasa Daud, silakan lanjut walaupun seakan-akan menyambung dengan Ramadan. Tapi kalau puasa Sya'ban, maka berhentilah sehari atau 2 hari, jangan sampai menyambung bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, buka Bukhari 944 KBC. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau SAW? Janganlah kamu dahului puasa Ramadan
dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. La tuqaddimu Ramadan bisaumin yauman aw yaumain. Jangan kau dahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Artinya kita dianjurkan berhenti minimal sehari. Berhenti dari puasa apa? Puasa Sya'ban. Kecuali dia terbiasa puasa sunnah tertentu. Apa kata Rasulullah? Kecuali bagi orang yang memang biasa puasa pada hari itu, maka dia boleh puasa pada hari itu. Ya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah tertentu atau puasa tertentu selain daripada Sya'ban, falyasumhu, maka puasalah. Contoh, orang ini tidak terbiasa puasa Sya'ban, tidak terbiasa puasa sunnah Senin Kemis atau Daud. Dia tidak biasa puasa sunnah selain Sya'ban. Begitu bulan Sya'ban dia banyak melakukan Sya'ban. Saya ambil contoh, datangnya Ramadan hari pertama, hari Jumat misalnya. Senin dia puasa Sya'ban, Selasa puasa Sya'ban, Rabu puasa Sya'ban. Tadi Ramadan jatuh hari apa tadi? Jumat. Berarti Kamis harus apa? Berhenti sehari. Karena yang dilakukan semuanya adalah puasa apa? Sya'ban. Kecuali dia terbiasa puasa sunnah yang lain. Contoh, dia terbiasa puasa Senin Kemis. Senin dia puasa Senin Kemis. Selasa dia isi dengan puasa Sya'ban. Rabu dia isi dengan puasa Sya'ban. Kamis dia biasa puasa Senin Kemis. Jumat Ramadan. Nyambung tidak? Nyambung. Maka boleh orang ini melakukannya. Karena di hari Kemisnya, padahal Jumatnya Ramadan, dia boleh melakukan puasa tersebut karena dia sudah terbiasa. La tuqaddimu Ramadan bisaumin yauman aw yaumain. Jangan kau dahului Ramadan dengan berpuasa sehari 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali bagi mereka yang terbiasa puasa tertentu, silakan berpuasa. Atau dia melakukan puasa wajib, nyaur utang, boleh. Karena kesempatannya bulan Sya'ban itu udah akhir. Punya utang 5, Sya'ban kurang 5 hari. Ya sudah, semua sisa dari Sya'ban ini dipakai untuk bayar utang puasa, qadha puasa wajibnya. Padahal sementara besoknya sudah Ramadan. Ini termasuk kategori puasa tertentu. Puasa tertentu biasa dia lakukan di antara puasa sunnah atau puasa wajib. Maka dia boleh berpuasa. Kemudian berikutnya, yang keempat, segera bayar hutang puasa kalian. Mumpung belum bulan Ramadan. Karena kesempatan untuk melaksanakan puasa qadha itu, jika kita ingin tidak mendapatkan denda, ya bulan Sya'ban ini. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau membayar utang puasanya itu hampir menjelang Ramadan. Karena sebab apa? Kesibukan beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Muslim KBC 1111. Dari Abu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku masih punya hutang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya hingga tiba bulan Sya'ban, barulah ku bayar. Berhubung dengan kesibukanku,
bersama Rasulullah SAW. Iya. Sebab apa? Bisughlin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kesibukan beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani beliau, menemani dakwah beliau. Nah, kalau ibu-ibu sekarang ini sibuk apa ya? Antum sebagai kepala keluarga ngingatkan, jangan sampai melewati bulan Ramadan. Kalau sudah lewat bulan Ramadan, berarti nanti harus kena denda. Dendanya apa? Membayar fidyah pada setiap hari yang yang terjadi tunggaan, tidak segera dibayar sebelum Ramadan, maka dia harus membayar fidyah. Sebagaimana athar dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya hal itu akan menjadi tanggungan fidyah. Kalau seandainya dia mati belum bayar puasa kodoknya, maka walinya yang justru akan membayarnya. Karena hutang puasa ini hutang kepada Allah, lebih prioritas. Kalau kita tidak sosialisasikan kepada keluarga, sementara kita meninggal dunia masih punya hutang kepada Allah, bagaimana kita harus membayarnya? Karena yang boleh membayar itu hanya walinya, dalam hal ini anaknya, jika orang tuanya punya hutang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka Bukhari 970. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa meninggal dunia sedangkan ia ketinggalan puasanya, maka puasa yang ketinggalan itu boleh dipuasakan atau dibayar oleh walinya. Man mata fa'alaihi shaum shama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki utang puasa, maka walinya yang akan membayar utang puasanya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mengadukan bahwa ibunya ketinggalan puasa selama 1 bulan. Kemudian dia bertanya, bolehkah aku membayarnya? Kata Nabi. Apa jawab beliau? 971. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ia berkata, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia dan beliau ketinggalan puasanya 1 bulan. Bolehkah saya puasa untuk membayar puasanya itu? Iya, 1 bulan banyak atau dikit? Hah? Banyak. Nah itu kalau punya anak banyak, lumayan nggak? Anaknya 10, berarti pirang dam. Ya, 3 harian. Kalau punya anak 1 ya dicicil satu-satu. Nah anaknya yang harus membayar utang puasanya. Secinta apapun suamimu tidak akan boleh membayar puasa istrinya yang tertinggal dan dia sudah mati. Secinta apapun seorang istri, ketika suaminya meninggal dan dia punya hutang puasa, tidak bisa membayar hutang puasa suaminya. Jadi kewalian di sini adalah anak dan orang tua. Dan hutang kepada Allah itu lebih utama untuk didahulukan. Apa kata beliau? Jawab Nabi SAW, iya, boleh, silakan bayar. Dan beliau bersabda menambahkan, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih prioritas untuk disegerakan. Makanya kita kalau punya utang puasa, Pak, jangan disimpan sendiri. Takut kalau sewaktu-waktu mati, nggak ada yang tahu. Terutama yang biasa hutang, biasanya laki atau perempuan? Perempuan. Terutama yang masih aktif haid. Kalau perlu sampaikan kepada anaknya, nah ini mama punya utang ya, sepekan 7 hari. Ini tak lingkari tanggalannya. Kalau mama sewaktu-waktu mati, kamu harus bayar utang puasa mama. Berani nggak ngomong seperti itu kepada anaknya? Harus berani dong. Wah, mama ini ngomong mati-mati. Jangan gitu toh, Ma. Loh, ini perkara hutang kepada Allah ini. Harus berani.
Bapak pun juga begitu. Tapi cek nemen nih, sampean mokel gara-gara opo? Sampai duwe utang. Ya gara-gara no traktiran. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Berikutnya yang kelima, raihlah ampunan Allah saat bulan Sya'ban, sebelum orang sibuk mencari ampunan di bulan Ramadan. Kenapa? Allah jauh-jauh hari sudah mengobrol ampunannya kepada makhluk-makhluknya, yaitu pada saat pertengahan bulan Sya'ban. Allah memantau seluruh makhluknya di pertengahan malam bulan Sya'ban, dan Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya kecuali dua kelompok manusia yang tidak diampuni. Siapa mereka? Buka Ibnu Majah 1148. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah akan memantau di malam pertengahan Sya'ban. Innallaha la yattali'u fi nisfi lailatin min Sya'ban. Sesungguhnya Allah memantau seluruh makhluknya pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan Allah? Lalu dia akan mengampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan orang yang suka bermusuhan. Fayaghfiru li jami'i khalqi. Allah mengampuni seluruh makhluknya. Mereka yang berdosa, mereka yang berbuat kesalahan diampuni oleh Allah, baik jin maupun manusia diampuni oleh Allah, illa kecuali li musyrikin, orang yang berbuat syirik, au musyakhin, atau orang yang bermusuh-musuhan, yang berseteru, yang tidak bertegur sapa sampai hari ini. Raihlah ampunan Allah, curi start sebelum Ramadan, kau dapat ampunan, sehingga nanti di bulan Ramadan Allah mudah memberikan ampunan kepada kalian, karena jauh sebelum itu kalian sudah dapat ampunan. Pertama, sing syirik-syirik iki harus dihindari dan tobat. Kalau sekarang masih berbuat syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, terutama syirik besar 4 macam. Syirkul dakwah, syirik di dalam berdoa. Syirkul niat, syirik di dalam niat. Syirkul ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ini syirik-syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, batal syahadatnya. Hati-hati. Demikian pula syirik kecil. Syirik kecil sekalipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membatalkan syahadat, tapi dia tetap dosa besar. Contoh, bersumpah menyebut nama selain Allah. Demi bapakku, demi langit dan bumi, demi Rasul, nggak boleh. Walaupun demi Rasul, kalau bersumpah itu cukup ucapkan wallahi atau tallahi atau billahi. Iki enggak kayak dolenan, sumprit, samber, geledek, atau menyebut nama-nama makhluk yang lainnya. Kalau Allah bersumpah bebas menyebut nama makhluknya. Allah menyebut nama-nama ciptaannya ketika bersumpah. Ada yang wujud benda, ada yang wujud waktu. Wal as, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Kadang watin, demi buah tin. Wal zaitun, demi buah zaitun. Atau wasyamsi, demi matahari. Wan najmi, demi bintang. Allah bebas suka-suka menyebut nama makhluknya. Tapi kalau kita bersumpah harus menyebut nama Khaliq. Nah kadang Nabi agak panjang juga pernah. Apa? Walladzi nafsi biyadih,
demi yang jiwaku berada di tangannya. Nah, boleh seperti itu, dan Nabi melakukannya. Nah, antum jangan coba-coba nyebut sumpah yang lain demi yang ngecat Lombok. Lapo? Ya memang yang ngecat Lombok Allah, tapi nggak ada sumpah seperti itu. Ada seorang lelaki mengatakan demi Ka'bah, terdengar oleh Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Buka Tirmizi 1535. Ka'bah ini makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Ka'bah makhluk atau bukan? Makhluk. Boleh nggak bersumpah dengan nama Ka'bah? Nggak boleh. Baik, silakan. Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmad menceritakan kepada kami dari Hasan bin Ubaidillah dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Sesungguhnya Ibnu Umar pernah mendengar seorang laki-laki berkata. Apa katanya? Tidak. La. Demi Ka'bah. Wal Ka'bah. Demi Ka'bah. Kemudian? Maka Ibnu Umar berkata, tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Iya. La tahlifu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah menyebut nama selain Allah. Bi ismi tauhid, dengan nama-nama tauhid. Bi ismi abaikum, demi atau dengan nama bapak-bapak moyang kalian. Tidak boleh. Kenapa demikian? Sebab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah kafir atau syirik. Iya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, maka dia kafir atau syirik. Tentu kafir syirik di sini ini kafir syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi tetap ini tergolong al-kabair, dosa besar. Demikian pula apa? Syirik-syirik yang lainnya, termasuk tatayur. Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyara yaitu tatayur, itu syirik. Apa tatayur itu? Dari kata toyrun, yaitu burung. Percaya kepada alamat-alamat binatang, salah satunya burung. Dulu bangsa Arab itu kalau mau safar, dia lepas burung. Kalau lari ke kanan, maka dia tetap melakukan safar. Kalau larinya terbang ke kiri, dia berhenti, tidak melakukan safar. Ini tatayur. Percaya alamat-alamat binatang seperti ini. Nah, tentunya zaman sekarang bukan hanya binatang, kadang-kadang tekek. Tok-tok tekek, sugi, melarat. Sugi, melarat. Begitu melarat, mandek, kapok kon, melarat temen. Gara-gara percaya. Kalau enggak cecek, mau berangkat ngaji keluguran cecek, gak situ. Wah, sial ini rek. Wis gak budal ini. Ini tatayur. Dan tentunya bukan hanya masalah alamat-alamat binatang seperti ini, tapi juga yang lainnya yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Percaya kepada kesialan, ada angka sial berapa Pak? 13. Nah ngampel lagi ono nggak oma nomor 13? Halo? Saya nggak tahu, belum survei saya. Antum ampel sasa kayak Mas Mansur, ada nggak nomor 13? Nggak ada. Terus opo ngono lho. Lah opo kok gak ono iku, lah opo ngono lho. Dan yang urutannya pun takut. Tetangganya nomor 12, tetangga sebelahnya nomor 14, berarti dia nomor berapa? Mestinya 13, gak wani. Akhirnya dirubah 12A. Takut. Nah kadang-kadang kita nggak takut.
berani nempelkan nomor 13, sing gak trimo RT. RT ini gak trimo, nomormu itu 12A, gak ada nomor 13. Terus kenapa 13? Sebetulnya bukan 13 ya. Intinya kalau di jumlah 4. 1, 3 berapa? 4. 2, 2, 4. Lantai 4 sendiri, lihat itu. Di gedung-gedung yang bangun orang-orang kafir, salah satunya Baute ya, yang tidak punya akidah yang benar, rata-rata kan yang bangun mereka. Ada nggak lantai 4? Nggak ada, diganti upper ground. Lantai 13 dilompati. Ini termasuk tatuyur, percaya kepada hurufat. Katanya ini sebab kesialan. Coba antum umroh ke Saudi, gedung-gedung hotel, urut dari 1 sampai atas, ada yang dilompati nggak nomornya? Halo? Lantai 4 ada nggak? Lantai 13 ada nggak? Ada, nggak percaya. Aman-aman aja. Ini tatuyur dan ini syirik. Sekalipun bukan syirik besar, ini syirik kecil. Kadang percaya kepada apa? Hong Sui. Kalau enggak Feng Shui. Sui edan. Percaya kepada hal seperti itu. Kadang percaya kepada alamat-alamat ya, alamat kedut. Itu sampai ada kitab primbonnya alamat kedut. Kedutan di sebelah mana? Ini alamatnya ini. Pernah dengar ya? Iya. Kayak Arab oleh duit gitu. Arab oleh fulus iki. Kedutan di mana? Hah? Lu kok eruh? Duwe ketara primbone. Ada yang seperti itu. Alamat-alamat kedut seperti itu. Ini termasuk at-tiyarah. Dan ini termasuk kesyirikan. Maka sekarang bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Bersihkan akidah kita dari sekecil apapun kesyirikan. Bersihkan iman-iman kita dari kotoran-kotoran yang dapat merusak akidah kita. Karena semua itu gantungkan kepada Allah. Karena tatuyur ini akan hilang dengan tawakkul ilallah, yakni berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah masuk? Kemudian yang kedua, apa itu? Al-musyakhin. Allah tidak akan mengampuni selain dari orang yang berbuat syirik, yang masih tenggelam dalam kesyirikan. Yang kedua, orang yang masih bermusuh-musuhan, orang yang jotaan, kakwawo, siwa. Ini orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal dalam Islam itu tidak boleh tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Masih ada peluang untuk tidak bertegur sapa. Masa calling down, mungkin barangkali marah atau saling marah saat itu. Ada calling down 3 hari. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Apa kata Nabi? Buka Muslim nomor 2189. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kamu saling marah. Wal la tabaghadu, jangan kalian saling marah. Nabi melarang saling marah. Kalau salah satu marah, satunya enggak, terjadi atau tidak? Enggak terjadi. Makanya ini ana wong hawas jarno. Ojo direken, ojo melok hawas jarno. Yang tidak boleh itu saling marahnya ini loh. Kalau sudah saling marah, api ketemu api, kobong. Maka kalau salah satu jadi api, satunya harus jadi apa? Jadi air. Jangan saling marah. Ini sebab awalnya orang itu tidak bertegur sapa, berseteru. Yang kedua,
jangan saling dengki. Wala tahasadu, jangan saling dengki. Punya tetangga dengki, tapi kita nggak ikut dengki, selesai nggak? Selesai. Punya tetangga buang sampah di depan rumah kita karena dengki sama kita. Antum balas apa enggak? Halo? Halo? Tetangga buang sampah di depan rumah, sampean balas sampai diwali. Sama-sama dengki. Ini nanti nggak selesai kalau sudah seperti itu. Makanya jangan direwangi, jangan saling dengki. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Dan jangan pula saling tak acuh satu sama lain. Wala tadabaru, jangan saling acuh tak acuh, membelakangi, saling tidak bertegur sapa. Karena sebab saling marah, karena sebab saling dengki, akhirnya tidak mau bertegur sapa. Padahal mailo sak kampung, situ ngulon, situ ngetan, kepethuk. Padahal sebelumnya Masya Allah akrab. Begitu saling marah, saling acuh tak acuh, sing situ pura-pura ndelok ndukur, situ ndelok ngisor. Saling acuh tak acuh. Nek gak ono pura-pura telepon, padahal gak ono wong telepon. Sing penting gak kepengin delok raine. Ini saling acuh tak acuh. Orang seperti ini diancam untuk tidak diampuni kalau tidak segera apa? Islah. Maka kata Nabi SAW, apa kata beliau? Tetapi jadilah kamu semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Maka Nabi mengatakan, memperingatkan kita kalau seandainya itu sempat terjadi, ada batasannya. Apa kata beliau? Tidak halal bagi seorang muslim. La yakhillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim. Kalau tidak halal berarti apa Bapak Ibu? Haram. Kalau haram berarti apa? Dosa. Apa itu? Menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Ayyuh jaro akhahu fawqa thalathin, menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti masih ada batas Pak, toleransi. Kolingdon sampai 3 hari, supaya hari keempat islah. Kalau hari keempat masih tetap berseteru, bermusuh-musuhan, hari keempat dia menanggung dosa, hari kelima dosa, hari keenam dosa. Ada nggak yang sampai sebulan? Ada? Sampai setahun ada? Nanti wongi. Bahkan bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan perpanjangan generasi. Anaknya nggak tahu apa-apa, disuruh ikut jotaan. Awas kon rono kon nitek komai gak tak aku anak kon. Ada yang sampai seperti itu. Orang seperti ini diancam sebagaimana hadis tadi, tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Baik, silakan azan dulu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita dimudahkan untuk berlapang hati, berlapang dada, memperbaiki hubungan kita dengan sesama saudara, sesama muslim. Kadang yang ironi, masih ada hubungan rahim tapi sudah tidak bertegur sapa, hanya karena urusan dunia, urusan waris, tidak bertegur sapa. Bahkan ada seorang anak tidak mau bertegur sapa dengan orang tuanya. Waliyadu billah. Maka segera lapangkan hati, besarkan hati untuk mau minta maaf. Dan yang lebih utama, memberikan maaf. Karena memberikan maaf tidak lebih mudah dari meminta maaf. Karena kadang kalau orang sudah merasa benar itu nggak mau Pak. Pokoknya aku gak terima, gak rido dunia akhirat, tak tuntut konang akhirat. Sampai seperti itu. Sementara kita berharap seandainya kita punya kesalahan, kita minta
maaf kepada orang yang pernah kita berbuat salah kepadanya, kita berharap agar dia memaafkan kita. Tapi giliran kita didatangi orang yang berbuat salah kepada kita dan dia minta maaf, kita justru menutup diri dari berlapang hati memberikan maaf. Makanya ciri ahli surga yang akan mendapatkan surga bukan hanya sekedar menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha, tapi juga wal afina 'anil nas, yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka ukurlah harapan orang lain itu dengan diri kita. Kalau kita memang berharap mendapatkan kemaafan, maka orang yang minta maaf kepada kita, berikan dia yakni kemaafan itu, sehingga selesailah urusan-urusan dunia kita ini. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, waliyadzubillah. Mungkin ini pembahasan kita pada malam ini dalam rangka untuk menyambut bulan yang penuh ampunan. Semoga kita jauh sebelum ampunan itu diberi, saat Sa'ban ini pun kita sudah meraihnya. Baik, silakan sebelum saya tutup ada waktu untuk tanya jawab, monggo. Ya, silakan. Ya. Iya. Perintah untuk bersolawat di situ tidak ditetapkan pada bulan-bulan tertentu, tapi perintah itu secara mutlak seluruh bulan sepanjang tahun. Tidak ada bulan-bulan khusus untuk kita bersolawat kepada Nabi. Semua bulan kita isi, kita pakai untuk bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Apa solawat Allah? Solawat Allah itu pertama, sebutan Nabi di kalangan malaikat muqarrabin. Nabi disebut-sebut di kalangan malaikat terdekat. Yang kedua, solawat Allah itu adalah rahmat. Rahmat Allah yang dicurahkan Allah kepada beliau. Wa malaikatahu, dan juga malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Apa solawat Nabi, solawat malaikat kepada Nabi? Yaitu al-istighfar, permohonan ampun. Nabi dimintakan ampun kepada Allah untuk beliau. Wis enak ya. Sudah diampuni dosanya, sik dijalukno sepuro. Padahal Nabi udah dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Juga dosa yang akan datang pun diampuni. Tapi malaikat masih memintakan ampun. Nah, bagaimana dengan kita bersikap, beradab kepada beliau? Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian atas beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan juga salam penghormatan. Bukan hanya solawat, tapi juga salam. Dan itu setiap waktu, tidak mengenal waktu. Kalaupun ada waktu-waktu khusus, itu harus ada dasar dalilnya. Di antaranya yang dianjurkan, diperbanyak, di stressing, ditekankan itu apa? Yaumul Jumu'ah, yaitu hari Jum'ah, atau Lailatul Jum'ah, atau malam Jumat. Ya memang diawali dari maghrib ya, malam sampai siangnya. Dan ada saat-saat di mana kita harus mengucapkan sholawat atas beliau. Di antaranya ketika kita berdoa, jangan sampai kita disebut orang yang ajal, apa? Tergesa-gesa.
Karena orang itu tidak mau memuji Allah dalam berdoa dan bersolawat atas Nabi. Atau kita termasuk bakhil, orang yang medit, yang Nabi mengatakan al-bakhil, sungguh pelit, medit, man dzukirtu indahu lam yusalli alaiha, orang yang disebut namaku di sampingnya tapi dia tidak mau bersolawat atasku, itulah orang yang bakhil, medit. Jadi kalau dikatakan bulan Sya'ban itu merupakan bulan khusus untuk bersolawat, saya anggap tidak ada dasarnya. Silakan bersolawat kepada Nabi setiap saat. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana penjabaran dari hadis Nabi yang mengatakan maksum Ramadan dari para sahabat secara komprehensif. Bagaimana penjelasan? Iya, baik. Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di situ disebutkan ada 3 aspek. Pertama, syarat. Kedua, perilaku atau amalan. Ketiga, the goal, apa? Tujuan. Ada 3 aspek. Syarat, perilaku, prosesnya, dan tujuannya. Pertama, syaratnya. Syarat dari amalan ini apa? Man shoma, barang siapa yang berpuasa, syaratnya apa? Imanan wahtisaban, yaitu karena iman dan berharap pahala dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini syaratnya. Kemudian puasa, bagaimana proses puasanya? Nah, itu harus memenuhi persyarat, harus sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Ini puasa Ramadan khususnya. Maka ikut bagaimana definisi para ulama menjelaskan tentang as-siyam. As-siyamu, puasa itu adalah al-imsaku biniyatit ta'abbudi, menahan diri dengan niat ibadah, anil akli, dari makan, wasyurbi, minum, wa ghisyanin nisa'i, menjima istri, wasairil muftirat, dan apa saja yang dapat membatalkannya. Ini kalimat terbuka yang memungkinkan nanti ada pembatal-pembatal baru yang di zaman Nabi tidak ada. Kapan itu dilakukan? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Ini prosesnya. Harus apa? Al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan. Tadi apa? Yaitu syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Yang pertama, imanan, karena iman, bukan karena ikut-ikutan. Sohibi poso rek, haya kamelok poso. Bukan itu, tapi karena iman. Wahtisaban, wahtisaban apa? Berharap pahala dari Allah. Pahala apa? Pahala akhirat, bukan pahala dunia. Karena ada orang berharap pahala dunia. Apa? Poso cek sakti mondro kuno iso hilang. Ada yang niatnya seperti itu. Puasa bukan karena Allah. Silakan berpuasa karena berharap pahala akhirat. Apa di antara pahala akhirat? 1, yaitu dijauhkan dari neraka sejauh 70 musim. Silakan. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu lahu biha minan nari sab'ina kharifan. Tidaklah orang yang berpuasa sehari di jalan Allah akan dijauhkan sejauh perjalanan 70 musim dari neraka. Yang kedua apa? Berharap apa? Wahtisaban, yaitu surga. Silakan berharap surga. Inna fil jannati baban yuqalu laha ar-rayyan. Di surga ada satu pintu yang bernama ar-rayyan. La yadkhuluha illa as-shaimun. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Silakan berharap surga. Boleh enggak
puasa berharap supaya bau mulutnya harum. Boleh nggak? Jawaban rek. Cepet dangi saiki. Hah? Boleh nggak? Buka Muslim, ya wis dibuka, cek paham. Ono sing iya, ono sing enggak. Bingung wong-wong iki bae. Ya. Muslim 1117. Dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa firmannya? Setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Iya. Kullu amali bani Adam lah illa siyam. Semua amal anak Adam akan kembali kepadanya kecuali puasa. Kenapa? Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. Iya, fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberinya pahala. Jadi pahala puasa itu masih disembunyikan oleh Allah. Berapa? Kita nggak tahu. Itu hebatnya puasa. Yang kedua, puasa itu ialah perisai. Iya, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, junnatun fil akhirah, junnatun minan nar. Perisai dari neraka. Kemudian, apabila kamu puasa, janganlah kamu rusak puasamu itu dengan senggama. Itu yang dapat membatalkan puasa. Tapi ada yang membatalkan pahala. Apa itu? Dan jangan menghina orang. Itu membatalkan pahala. Kemudian, apabila kamu yang dihina atau dipukul orang, maka katakanlah aku puasa. Ana shaim titik. Jangan kau lanjutkan. Aku poso. Entai nolong kok bengi. Nggak boleh. Lanjut. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada bau kasturi. Faluhumu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Boleh nggak punya niat seperti ini? Halo? Boleh. Karena ini niat pahala dunia apa akhirat? Akhirat. Jangan gagal paham. Ini tidak akan pernah diberikan di dunia. Jangan gagal paham. Engko kancamu rini yo jare ustaz wingi ambune wong poso iku kaya kasturi. Cobaan geblak kancamu. Itu nanti di akhirat. Silakan. Pengen dijauhkan neraka, pengen dapat surga, pengen punya bau mulut yang harum, pengen bertemu dengan Allah, itulah puncak kegembiraan. Apa kata Nabi? Dan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Apabila dia berbuka, dia gembira dengan bukanya. Semua pasti gembira ketika berbuka. Tua, nom, lanang, wedok, semua senang. Itu diberi di dunia. Tapi yang lebih utama pahala akhiratnya apa itu? Dan apabila dia menemui Rabb-nya, dia gembira dengan puasanya. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, melihat wajahnya. Itulah kenikmatan tertinggi, melihat wajah Allah. Semua kenikmatan surga itu lewat jika Allah memberikan bonus tambahan ketika Allah membuka tabirnya pada saat yaumal mazid, hari tambahan. Itu adalah bonus di akhirat. Siapa yang dapat? Salah satu di antaranya as-saimun, yaitu orang yang berpuasa. Nah, diampuni itu ketika di dunia. Ya, tujuannya diampuni di dunia, saat di alam barzah, saat di akhirat. Itu harapan. Itu the goal kita. Silakan berpuasa dengan tujuan itu, diampuni semua. Dari amal ibadah di bulan Ramadan itu tujuannya ampunan. Karena bukan hanya puasa. Mangqoma Ramadanan imanan, ya kan? Siapa yang sholat tarawih karena iman, sama diampuni. Nanti ngasih takjil apa? Ampunan. Di samping dapat pahala puasa, dapat apa? Ampunan. Apa? As-sadaqatu tudfi'ul khati'at kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah dapat menghapus kesalahan seperti air memadamkan api. Sama.
Bahkan ketika Lailatul Qadar yang kita minta pada saat itu bukan pangkat kedudukan, bukan harta benda, tapi apa? Ampunan. Makanya ada yang mengatakan bulan Ramadan itu bulan apa? Ampunan. Tapi ojo dibagi-bagi. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Tidak ada dalilnya seperti ini. Yang benar apa? Kullu, semuanya maghfirah, semuanya rahmat, semuanya penghapusan dosa, semua hari dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.